اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين وسهل منهج السعادة للمتقين وبصر بصير المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين ومنحهم أسرار الإيمان وأنوار الإحسان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, berkesempatan kita sama-sama di malam ini iktikaf maghrib sampai isya kita isi dengan kajian rutin kita ngaji malam Sabtu. Semoga dengan amalan ini, amalan ta'lim ini, Allah subhanahu wa ta'ala menambah-nambah ilmu dan kepahaman kepada kita sehingga semakin hari kita semakin berada dalam peningkatan iman, peningkatan amal. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man barang siapa yuridillahu bihi khairan, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepahaman kepada agama. Jadi paham agama itu merupakan bagian daripada nikmat. Nikmat yang besar. Sehingga ketika kita duduk di antara dua sujud, di waktu itu kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, engkau tambal kekurangan dalam ibadahku. Jadi sebenarnya ibadah kita itu banyak bolongnya, banyak kurangnya. Tapi kalau kita ini bolong-bolongnya tadi ditambal oleh Allah, maka jadi sempurna. Sebenarnya enggak sempurna, tapi disempurnakan oleh Allah. Dengan cara Allah memaafkan. Allah menerima sebatas kemampuannya yang diberikan Allah atas kemampuan itu. Wajburni, ditambal kekurangannya. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Minta diangkat derajatnya. Derajat itu apa? Derajat itu kedudukan, pangkat di sisi Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, man arada
ayya'rifa manzilatahu 'indallah falya'lam manzilatallah fi qalbihi. Man barang siapa aroda ayya'rifa manzilatahu 'indallah, pengen tahu sejauh mana pangkatnya di sisi Allah, sejauh mana harganya di sisi Allah, nilai dirinya dalam penilaian Allah. Saya ini di sisi Allah ini seberapa saya ini? Kata Imam Ibn Athaillah, siapa pengen tahu seberapa nilainya, seberapa harganya, seberapa pangkatnya, kedudukannya di sisi Allah, falya'lam manzilatallah fi qalbihi. Maka dengan cara bagaimana dirinya menghargai, menyikapi perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita ini menyikapi perintah Allah dengan penuh semangat, sungguh-sungguh, dikasih sholat bahagia, senang, nikmat, berarti pangkat di sisi Allah dia tinggi. Tapi kalau biasa-biasa bahkan tidak menggubris dengan perintah Allah, disuruh sholat tak sholat, disuruh puasa nggak puasa, malah maksiat, nah itu tandanya berarti hina di sisi Allah. Sehingga dalam riwayat disebutkan, man hanat alaihi sholatu fahuwa indallahi ahwanu. Man barang siapa hanat alaihi sholatu, menjadi remeh dalam pandangan dirinya urusan sholat, sholat itu enggak penting. Sholat itu bagi orang yang enggak punya gawe, enggak punya kesibukan. Saya ini sibuk, enggak bisa sholat. Sholat itu bagi orang yang enggak punya waktu. Saya ini waktu sibuk, enggak bisa saya sholat, enggak ada waktu. Nah, ini meremehkan namanya. Bahwa indallahi ahwan, maka orang yang seperti itu di sisi Allah paling remeh, paling hina. Kadang kalau bulan Ramadan itu orang mengatakan puasa itu bagi orang yang nggak punya makanan. Kalau saya banyak makanan, ngapain puasa? Nah, ini termasuk meremehkan perintah Allah. Meremehkan perintah Allah itu menyebabkan dirinya remeh di sisi Allah, mengagungkan menjadi agung. Jadi kalau kita ini mengagungkan agama, maka menjadikan diri kita naik pangkat. Maka amal-amal agama, amal-amal di dunia ini, amal-amal di dunia ini semuanya adalah ngangkat derajat. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Maka nanti derajat di surga itu tergantung amal. Derajatnya surga itu derajatnya amal. Jadi kalau di surga itu orang semakin naik derajat demi derajat. Kalau di neraka darokat namanya. Darokat itu turun. Jadi kalau semakin banyak dosanya semakin turun. Kalau semakin turun semakin berat siksanya. Api nerakanya semakin panas. Turun lagi semakin panas, turun lagi semakin panas, turun lagi semakin panas, semakin panas. Sampai innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfal, mereka berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Fid darkil asfal minan nar, lapisan neraka yang paling bawah.
lapisan neraka yang paling bawah itu, kalau orang masak nasi, lapisan paling bawah itu keraknya. Jadi kerak neraka itu tempatnya orang munafik. Kerak itu paling bawah. Warzuqni, engkau beri saya rizki, kasih rizki. Rizki itu kalau diberikan Allah kepada orang sholat, maka rizki yang barokah. Segala pemberian Allah itu rizki. Ada rizki berupa uang, berupa kebun, berupa butiran-butiran nasi yang kita makan. Rizki. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah barik lana bima razaqtana. Segala apa yang kau rezekikan kepada kami, engkau berkahi. Itu artinya. Wa qina adzabannar, kalau saya nanti mati, selamatkan kami dari api neraka. Itu doa makan. Dalam itu disebutkan siapa orang mau makan, baca doa itu, dosa-dosanya diampuni. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana boleh. Wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih atas makanan yang kau berikan kepadaku. Engkau telah memberi aku makan. Alladzi at'amana wa saqana, engkau telah beri saya minum. Wa ja'alana minal muslimin, engkau telah menjadikan saya orang Islam. Maka rezeki itu kalau orang memahami duit merah, duit hijau. Kalau duit 1.000 tidak semangat. Tapi kalau duit merah, gambar Soekarno-Hatta, semangat. Dan dia kalau dapat itu, alhamdulillah. Apalagi bukan satu, tapi banyak. 1 juta, 2 juta, 100 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau bangun malam tahajud, tidak alhamdulillah. Dari mana? Dari masjid. Apa? Tahajud. Biasa. Baca Quran biasa. Padahal itu nikmat yang paling agung. Nikmat itu kata Sayyidina Ali ada 6. Kata Sayyidina Ali nikmat itu 6. Saya ingat 5, yang terakhir nggak ingat saya. Nanti saya cari lagi di kitab ini. Kata Sayyidina Ali, nikmat itu ada 5. Yang pertama, nikmat itu adalah Islam. Jadi kita yang dikasih Islam itu nikmat tertinggi setinggi-tingginya nikmat itu Islam. Karena dengan Islam itu dia akan masuk surga. Selain orang Islam tidak bisa masuk surga. Jadi syarat pertama itu Islam. Islam itu apa? Islam itu agamanya para nabi itu Islam. Agamanya Nabi Adam, agamanya seluruh nabi itu Islam. Ini bukan agamanya Nabi Muhammad. Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Agama ketundukan. Jadi dalam Islamnya itu ada perintah namanya syariat. Maka ada syariat. Setiap nabi itu membawa syariat. Islam. Maka kalau orang itu mengatakan 3 kali. Setiap habis subuh, setiap habis maghrib. Atau kalau tidak habis maghrib, habis asar. 3 kali aja. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 kali. Saya ridho Allah Tuhanku, saya ridho Islam agamaku, saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ridho itu maksudnya senang. Saya senang, puas hatiku Allah Tuhanku, sehingga saya enggak mencari Tuhan selain Allah. Saya senang, saya puas Islam agamaku, sehingga tidak mencari aturan yang mengatur hidupnya, melainkan aturan Islam. Aturan Islam itu ada halal, ada haram, ada boleh, ada tidak boleh. Saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Kalau orang tuh baca itu 3 kali, habis maghrib sama habis subuh, kata Nabi, nanti akan aku tuntun dia, aku pegang tangannya, masuk surga. Ya. Nabi nuntun. Masya Allah. Jadi kalau dituntun oleh Nabi ya selamat. Insya Allah hafal semua ya. Nanti kalau tidak hafal boleh nanti saya catatkan. Raditu billahi robba. Ayo bareng. Raditu billahi robba. Wabil islami dinan. Wabil Muhammad nabiyya. Raditu billah robba. Wabil Islam dinan. Wabil Muhammad nabiyyan. 3 kali. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia setiap pagi 3 kali. Saya puas Allah Tuhanku. Saya puas Islam agamaku. Saya puas Nabi Muhammad nabiku. Rasa-rasa ini hati. Ulangi lagi. Saya puas Allah Tuhanku. Saya puas Allah Tuhanku. Saya puas Islam agamaku. Saya puas Nabi Muhammad nabiku. Nanti kalau dirasa-rasain itu nanti dipuaskan nian ya. Dipuaskan dengan Allah itu maksudnya. Jadi nyembah Allah itu nikmat. Nyebut Allah itu nikmat. Allah. Nikmat. Ibadah itu nikmat. Itu rizki. Jadi rizki yang pertama Islam kata Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua Quran. Kata Sayyidina Ali rizki nikmat bukan rizki. Nikmat itu ada 6 kata Sayyidina Ali. Yang pertama Islam. Kemudian yang kedua Quran. Kalau orang diberi Quran berarti umatnya Nabi Muhammad. Diberi Quran itu maksudnya diberi hafalan Quran. Secara umum alhamdulillah kita hafal surat Al-Fatihah dan itu Quran juga itu. Jadi kita ini hafal Quran semua. Ada hafal Qurannya sebagian sedikit, setengah, separuh, seperempat. Ada yang banyak. Ini Quran. Jadi hafal Quran itu termasuk diantaranya hafal surat Al-Fatihah, hafal surat Yasin, hafal Qul Huwallahu Ahad. Orang Qul Huwallahu Ahad itu masuk. Siapa baca Qul Huwallahu Ahad sekali maka dapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 2 kali membaca seperti membaca 2/3 Quran. Kalau membaca 3 kali seperti hatam Quran, seperti membaca Quran. Kalau tahajud, saya ini mau hataman Quran nih malam ini. Oh Pak, sampai pagi tidak selesai. Enggak, hatam Quran ala cepat. Kok bisa baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali?
Iya, itu hatam Quran. Nah, maka Siti Aisyah dipesan, jangan kamu tidur sebelum ngatamin Quran. Maka Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, Quran jangan tidur sebelum hatam. Tebal kapan selesai? Nah, kau itu sebelum tidur baca qul huwallahu 3 kali, maka kamu dapat pahala hatam Quran. Jadi hafal qul huwallahu itu 1 derajat. Apalagi hafal qul a'udzu birabbil falaq, ada lagi hafal qul a'udzu birabbin nas. Hafal 10 surat, hafal 20 surat, hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal 3 juz. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dalam kitab Busrul Kaib, barang siapa menghafal Al-Quran, memulainya, lalu kemudian meninggal dunia di saat menghafal itu, sedangkan dia belum selesai menghafalnya, maka Allah mengutus 1 malaikat untuk menjadi guru Quran di kubur. Jadi di kubur itu belajar Quran sama malaikat, setoran Quran sama malaikat. Bangkit dalam kubur sudah jadi hafiz Quran. Jadi kita ini mulai hafal seayat 2 ayat, sehuruf 2 huruf. Niatnya ngapal Quran. Saya niat ngapal Quran ini. Niat ngapal Quran. Iya, punya ngapal Quran nih. Nanti kalau saya mati, saya lanjutin nih ngaji di kubur ini. Maka kata para ulama, kira-kira kalau sedang setoran Quran di kubur sama malaikat, apakah dipukul sama malaikat mungkar nakir? Enggak, sedang ngaji. Maka kalau orang diberi Quran, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil harib. Orang yang tidak punya hafalan Al-Quran walaupun sedikit, dia itu seperti rumah hantu. Rumah hantu itu rumah yang banyak jin, banyak setan. Maka kalau orang itu nggak punya Quran, nggak hafalan Quran, dia itu banyak setannya. Nah, kalau orang itu sholat, setannya lari dari dirinya. Ketika adzan berkumandang, setan itu lari. Wa alaihi durat kaduratil himar, lari ke WC sambil terkentut-kentut seperti kentutnya keledai. Kalau adzan berkumandang itu setan lari ke WC sambil kentut. Maka WC itu markasnya setan. Kadang orang betah di WC itu. Maka kalau kita masuk WC, suruh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu di dalam WC ini dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu seperti manusia ini, ada jenisnya. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Maka setan itu juga kawin dengan setan, kawin dengan sesama setan, dan punya anak. Dan setan itu sejak setan pertama sampai sekarang belum ada yang mati, beranak terus. Belum ada yang mati. Setan itu matinya jadi sekali, ketika hari kebangkitan setan dihancurkan. Kenapa? Karena setan ketika dikeluarkan dari surga, dia usul sama Allah, minta supaya dipanjangkan umurnya. Maka setan mengatakan, Rabbi
fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, ya Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Engkau tangguhkan umurku, enggak mati kamu. Jangan kau buat saya mati sampai hari kebangkitan. Jadi setan tuh tidak ada yang mati, mulai setan pertama sampai hari kebangkitan baru setan itu dimatikan. Jadi setelah manusia mati semua, yang digoda ini mati semua, kemudian bangkit dan kubur, baru setan mati. Wow, setan itu banyak. Iya, beranak pinak terus setan. Maka Allah tanya, kata Allah, innaka minal mundzirin. Oh iya, saya jadikan kamu umurnya ditangguhkan. Maksudnya tidak dimatikan sampai hari kebangkitan. Maka Allah tanya, kamu tuh mau seperti itu, maunya apa? Maka setan menjawab, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. La'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan manusia semua. Kenapa setan itu mau menyesatkan manusia? Karena setan itu dikeluarkan dari surga gara-gara nggak sujud sama manusia itu. Maka dia dendam bebuyutan sama Nabi Adam sama cucunya sampai hari kiamat. Dendamnya. Maka setan itu musuh kita. As-syaitan adu, tattakhidu adu. Jadi yang musuh kita itu setan, bukan tetangga kita. Tetangga kita bukan musuh kita. Bukan sesama manusia. Kalau sesama manusia itu jangan bermusuhan, tapi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. La tabaghadu. Jangan saling marah. La tahasadu. Jangan saling hasad. Hasad itu dengki, jangan saling dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu, jadilah kalian semua hidup di dunia ini ibadallahi, menjadi hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bisa bersaudara. Maka kita ini ukhuwah Islamiyah. Kalau seagama, ukhuwah Islamiyah. Saudara sesama agama Islam. Kalau beda agama, ukhuwah basyariyah. Saudara sesama manusia. Jadi walaupun orang kafir itu saudara kita. Karena anak cucu Nabi Adam juga. Ukhuwah insaniyah, basyariyah, ukhuwah biladiyah, saudara sebangsa. Ukhuwah biladiyah, saudara sebangsa. Ukhuwah watoniyah, saudara setanah air. Watoniyah itu tanah airku Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kuci. Ayo bareng. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Itu yang nyusun lagu Indonesia Raya itu Habaib itu, cucunya Rasulullah itu. Yang nyusun Indonesia Raya itu merdeka, merdeka. Jadi lagu Indonesia itu semua isinya itu agama ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Qul Huwallahu Ahad itu. Pancasila itu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu Qul Huwallahu Ahad. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Pancasila sudah ngatur bagaimana rakyat Indonesia menjadi manusia yang hidup di tanah air, menjadi manusia yang adil, di samping adil beradab, punya sopan santun. Wow, kalau Pancasila itu dipraktekkan dalam kehidupan, makmur roh jinawi, apa itu? Makmur subur. Baca terus di SD itu, kadang nggak paham apa maksudnya, masih nggak adil pula. Yang adil dan beradab. Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang hidup di negeri Indonesia ini punya dua. Yang pertama adil, yang kedua beradab. Adil itu gimana maksudnya? Adil itu tidak mendolimi, tidak menyakiti. Adil dengan istrinya, kasih nafkah, ditunaikan haknya. Adil. Beradab, punya sopan santun. Ini Pancasila itu inti Quran itu. Isinya Quran diantaranya ya Pancasila. Adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita hidup di Indonesia harus bersatu. Karena bersatu kuat. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan dalam permusyawaratan. Maksudnya menyelesaikan masalah di Indonesia ini harus dengan musyawarah. Hikmah, musyawarah. Dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu dipimpin oleh pemimpin musyawarah. Jadi itu Indonesia itu ngamalkan wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Urusanmu di Indonesia ini musyawarahkan, dipimpin oleh amir. Kalau sudah dimusyawarahkan, maka taat. Itu musyawarah itu. Yang keempat itu musyawarah. Yang kelima? Nah, yang kelima, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan itu harus merata, nggak boleh untuk ke sebagian golongan saja. Itu Pancasila, itu Quran itu. Yang nyusun itu wali Allah ya. Karena ketika Indonesia itu merdeka, itu yang andil dalam mereka itu kiai-kiai, ulama-ulama itu. Senjatanya bambu runcing. Bukan bom nuklir, bambu runcing. Tapi bukan sekedar bambu runcing, itu bambu runcing yang sudah diisi asma-asma, kekuatan-kekuatan rohani, kekuatan ilmu itu. Dibacain dulu sama kiai-kiai. Akhirnya yang megang bambu runcing itu nggak kelihatan sama Belanda. Maka Bung Tomo di Surabaya tampil, Allahu Akbar. Maka takbir menggema itu, Bung Tomo itu mengusir Belanda itu di Surabaya.
Allahu Akbar. Itu siapa itu kalau bukan orang Islam nyebut Allahu Akbar. Maka yang syahid di perang sama Belanda itu, yang meninggal tuh syahid semua itu, kayak sahabat perang sama orang kafir. Jadi bambu runcing, janur kuning dililit di kepala, nggak kelihatan sama musuh. Akhirnya musuhnya mana ini? Pakai senapan dulu, mana ini? Nggak kelihatan. Padahal orang Indonesia mendekati dia. Mana ini? Pas lagi melotot, mana ini? Sama bambu runcing ditusuk matanya. Mati dia. Tidak kelihatan. Maka diambil senjatanya sama rakyat Indonesia. Tembakkan ke Belanda. Itu kalau tidak ditolong oleh Allah Indonesia. Jadi Indonesia ini merdeka tetesan darah syuhada itu. Makanya proklamasi. Itu Bung Karno itu proklamasi itu. Tahun 45 itu musyawarah dulu dengan para habaib. Maka benderanya merah putih, bukan asal bendera merah putih itu. Merah itu darah. Putih itu sucinya hati itu. Tetesan darah itu. Maka merah putih. Kok Ustadz tahu? Ya tahu lah dikit-dikit. Kan saya lulusan SD. Belum tentu lulusan S1 Pak. La ilaha illallah, itu maksudnya. Jadi kita ini bersaudara. Aksiru minal ikhwah. Perbanyak saudaramu, fa inna likulli mu'minin syafa'ah, sebab setiap satu orang iman bisa nolong kamu di hari kiamat. Ya, kita ini bersaudara. Maka termasuk nikmat ya punya saudara. Islam, Quran. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, nikmat itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Quran, yang ketiga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu termasuk nikmat yang tertinggi. Sehingga dengan kita jadi umatnya, Masya Allah, api neraka haram membakar umatnya Nabi Muhammad. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad ini nikmat. Seluruh Nabi minta jadi umatnya, yang dipenuhi cuma Nabi Isa. Nanti Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa nanti bunuh Dajjal. Nabi Isa kemudian membunuh anjing dan babi. Setelah itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Orang-orang kafir dibunuh semua. Kemudian Nabi Isa kawin, dan Nabi Isa setelah itu hidup selama 40 tahun. Kemudian wafat, punya 2 anak, wafat dikubur di antara kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi Isa. Kata Nabi itu begitu. Lah orangnya belum lahir kok sudah dikatakan, kata Allah begitu, nanti itu Nabi Isa, takdirnya Nabi Isa itu begitu. Nanti turun dari zaman, membunuh Dajjal, membunuh anjing dan babi, kemudian kawin, punya 2 anak, hidup 40 tahun, setelah turun itu hidup lagi semasa 40 tahun, kemudian wafat, dikubur di antara kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi umat. Kita yang nggak pernah jadi, nggak pernah minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, nikmat kata Sayyidina Ali adalah afiyah. Itu yang kita minta dalam duduk di antara 2 sujud tadi. Wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, afini. Afini itu beri saya afiyah. Afiyah itu 5 di dunia ini. Afiyah itu isinya 5. Banyak orang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Apa sehat? Apa afiyah? Belum tahu dia kadang. Sehat walafiat pokoknya. Sehat itu bagian luar ini. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan, kaki bisa bergerak. Ini sehat. Jantungnya sehat. Hatinya sehat. Mulutnya sehat.
Kalau orang dibuat mulutnya sakit, lumpuh, miring-miring itu mulut lidahnya, udah lumpuh. Masya Allah, banyak orang dari sehat lumpuh kan? Kalau orang lumpuh itu, waduh, tidak jelas, suara nggak jelas, jalan tidak lurus. Dan kita yang sehat-sehat terus itu mahal ini. Kalau minta dihargain tuh habis dunia kita itu. Belum cukup menghargai nikmat mata. Kita lah sehat nih. Coba tengok orang yang lumpuh itu. Walaupun punya duit banyak, kalau stroke itu baru stroke kata Pak Sapri. Belum 2 truk. Baru satu truk. Baru stroke. Belum 2 truk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Matanya sehat, telinganya sehat, nih sehat. Kemudian afiyah. Afiyah itu ruhaniyahnya. Maka afiyah ini 5. 5 di dunia, 5 di akhirat. Jadi afiyah itu 10. 10 kata Nabi. Afiyah itu 10 perkara. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, rizki yang halal. Yang keempat, sabar atas musibah. Yang kelima, syukur atas nikmat. Ini 5 di dunia. Afiyah itu berapa? 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Apa 5 di akhirat? Yang pertama ketika mati, malaikat Israel datang dengan senyum. Ketika sakaratul maut, Israel datang dengan senyum. Itu nikmat. Kalau Israel senyum, tidak nyiksa. Maka kemudian ditarik nyawanya seperti rambut ditarik dari adonan roti. Yang pertama. Kemudian kedua, malaikat mungkar nakir di kubur tidak bentak-bentak. Itu nikmat yang kedua, nikmat di akhirat yang kedua. Kemudian yang ketiga, selamat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di tanahnya timah mendidih, matahari 1 jengkal. Nah, selamat di mahsyar. Kalau nggak selamat, tenggelam dengan keringannya sendiri. Berapa lama di mahsyar? 50.000 tahun. Mahsyar itu 50.000 tahun. Di dunia cuma 70 tahun. Sudah mentang-mentang kaya, sombong kepada orang yang kulitnya hitam. Jadi orang kulit hitam kayak gitu. Kalau mana jadi orang kayak saya nih, putih, ganteng, glowing. Mau-maunya jadi kayak kau hitam itu. Lah, bukan mau saya ini mau Allah ini. Kamu mencaci saya, kamu mencaci Tuhan saya itu. Hidup kok miskin hinga-hingi kayak kamu itu. Kalau mau hidup kaya kayak saya. Wah, sombong. Mahsyar, selamat di mahsyar. Kemudian yang keempat, selamat dari diputus masuk neraka. Kalau selamat dari diputus masuk neraka berarti dimasukkan surga. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Itu afiyat itu. Ya, kalau kita ini mau ringkas doa, ya Allah saya minta kebaikan agama, dunia dan akhirat, beri saya afiyah, beri saya afiyah, beri saya afiyah. Kalau sudah diberi afiyah, dikasih ilmu. Setelah dikasih ilmu, dikasih ibadah. Akhirnya ibadahnya berdasarkan ilmu. Akhirnya ibadahnya lurus. Maka disinilah kenapa kita diperintah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu inilah yang mengarahkan kehidupan. Ibadah bisa lurus kalau pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, pas sujud kentut. Panjang lagi, 15 meter. Sudah panjang bunyi keras lagi. Sudah keras bau lagi. Dia tetap sholat baik. Setelah sholat sama kawannya, kamu kentut ya? Iya, apa? Batal.
Apa kamu Tuhan? Tahu sholat saya batal. Bacalah tuh, kalau Allah nerima, mau kamu buat, aku sholat karena Allah bukan sholat karena kamu. Iya tapi bapak kentut. Apa hubungannya dengan kentut? Cuman kentut wae. Batal pak wudhunya. Kalau kentut wudhunya batal. Kata siapa? Kamu tuh bukan Tuhan. Diem. Jadi itu bodoh itu kayak gitu. Jadi dikasih tahu wudhunya batal itu enggak mau. Bacalah Tuhan. Kalau dikasih tahu, bacaan kamu itu enggak layak jadi imam. Wah kamu, aku, bahaya itu. Di Jawa itu saya punya kawan, dia nikah sama orang Ngawi, terus dia namanya dia Ustadz, tahu bacaan yang pas, yang benar, yang tidak. Nah mertuanya ini imam masjid, sudah 20 tahunan lah imam di musola, bacanya peletot-peletot. Nah pas dia makmum peletot-peletot, dipanggil lah, baik-baik, Pak, bacaan bapak keliru. Hah? Katanya. Diminta menantunya tadi dia. Bacaan bapak itu keliru, nggak sah jadi imam. Wah, katanya. Berarti saya selama 20 tahun sholat saya batal. Diusir itu menantunya. Malu, karena malu katanya. Jadi tidak boleh urusan agama itu karena malu, gengsi. Jangan. Memang, oh iya, ya nak, ya mulai sekarang kamu aja nak yang jadi imam. Bapak jadi makmum baik. Gitu, namanya tahu diri. Ilmu ibadah. Nah, kalau sudah ada ilmu ada ibadah. Ibadah ini isinya apa? Sholat 5 waktu. Ya seluruh perintah ketaatan kerjakan ibadah. Kalau ada ilmu ada ibadah, maka yang ketiga dikasih rizki. Maka rizkinya halal, baik. Rizki. Kalau dikasih ilmu, dikasih ibadah, dikasih rizki, maka rizki yang dimakan karena ibadah dasar ilmu, maka masuk ke dalam hati jadi darah daging yang bagus. Nah, makanan yang baik dimakan jadi darah daging yang bagus. Akhirnya dua yang terakhir, sabar atas musibah, syukur atas nikmat. Orang nggak mampu sabar, nggak mampu syukur, itu kenapa? Karena darahnya itu darah yang bercampur dengan makanan yang halal. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh gemuk besar dari makan haram, api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Ya, kalau kita ini ngambil rezeki harus dipastikan halal. Halal itu boleh. Dari perkara yang boleh maka boleh. Kalau dari perkara yang tidak boleh maka haram. Tat, aku itu boleh nggak nangkap babi? Nggak saya makan, saya jual. Nanti duitnya aku beliin beras. Saya nggak makan babi ya. Gimana? Haram. Nah, saya kan nggak makan babi. Ya tapi kamu nggak makan dari hasil jual babi. Haram tuh. Tapi katanya yang haram itu babi. Kalau celeng enggak. Babi itu yang dipelihara di rumah-rumah. Itu katanya yang haram. Tapi kalau aku nangkap di hutan itu bukan babi, itu celeng. Kalau celeng enggak. Bodoh aja, sama aja. Sudah seneng itu mencari dalilnya yang mana yang boleh kan. Kacau. Al-Fatihah. Terus. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.